Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas perusahaan dagang. Setelah membahas materi ini, diharapkan kalian dapat membuat pencatatan jurnal perusahaan dagang dan memahami materi perusahaan dagang, khususnya pada jurnal pembelian perusahaan dagang. Jurnal khusus perusahaan dagang tuh apa sih? Nah, jurnal khusus perusahaan dagang merupakan suatu catatan pembukuan jurnal yang dibuat secara khusus bagi pembisnis yang memiliki perusahaan dagang yang sudah memiliki banyak transaksi. Nah, kalau jurnal pembelian merupakan kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya. Contohnya dengan syarat kredit, yaitu pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Kali ini saya mempunyai contoh membuat jurnal pada perusahaan dagang, jurnal khusus perusahaan dagang dalam pembelian. Bentuk di jurnal pembelian di UD Asda terdapat kolom tanggal, keterangan, syarat pembayaran ref, jumlah pembelian di debit, dan utang dagang di kredit. Untuk kolom ini digunakan untuk transaksi pembelian secara kredit. Jadi, setiap pembelian secara kredit kita catat di jurnal pembelian. Kolom dijumlah di sini untuk pembelian utang dagang, kredit, dan debit bisa digabung dari kita. Tergantung dari perusahaan membuat jurnalnya seperti apa. Di sini saya membuat contohnya digabung debit dan kredit. Di sini ada transaksi UD Asda di tanggal 2 Maret dengan keterangan PT Hasenda dan syarat pembayarannya mendapat potongan 2% dalam waktu 5 hari sejak transaksi dilakukan dan pembayaran paling lambat harus dibayar 14 hari sejak tanggal transaksi. Dan jumlah pembelian adalah 15 juta. Dan selanjutnya di tanggal 8 Maret keterangannya ada PT Nevada dengan syarat pembayaran dipotong 3% dalam waktu 10 hari setelah melakukan transaksi dan harus membayar 30 hari sejak melakukan transaksi dengan jumlah pembelian ada 10 juta. Dan selanjutnya ada di tanggal 10 Maret dengan keterangan PT Gucci, syarat pembayarannya dipotong 2% dalam waktu 10 hari setelah melakukan transaksi dan harus membayar paling lambat dilunasi tanggal 30 hari sejak tanggal transaksi. Dengan jumlah pembelian ada 50 juta. Dan selanjutnya di tanggal 18 ada PT Jimsani dengan syarat pembayaran dipotong 2% dalam waktu 5 hari setelah melakukan transaksi dan harus dilunasi dalam waktu 14 hari sejak melakukan transaksi. Jumlah pembelian ada 10 juta. Dan di tanggal selanjutnya ada tanggal 22, keterangannya PT Lokal dengan syarat pembayaran 5% dalam waktu 5 hari setelah melakukan transaksi dan harus dilunasi dalam waktu 15 hari sejak setelah transaksi dengan jumlah pembelian 12 juta. Dan selanjutnya ada di tanggal 25 Maret dengan keterangan PT Diamor dengan syarat pembayaran dipotong 4% dalam waktu 3 hari setelah melakukan transaksi dan harus melunasi dalam waktu 10 hari sejak melakukan transaksi dengan jumlah pembelian ada 15 juta. Dan yang terakhir ada di tanggal 28 Maret. Yang keterangannya ada PT Jin dengan
Syarat pembayaran dipotong 2% dalam waktu 5 hari setelah melakukan transaksi dan harus dilunasi dalam waktu 14 hari sejak melakukan transaksi. Dengan jumlah pembelian ada 20 juta. Dan setelah melakukan ini, kita harus menjumlah dan mentotal, dan hasilnya terdapat 132 juta rupiah. Jadi, membuat jurnal khusus pembelian sangat mudah sekali, bukan? Jurnal pembelian digunakan untuk transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Setelah kita selesai, kita total dan kita jumlahkan. Karena jumlah pembelian dan utang dagang angkanya sama, jadi kolomnya bisa digabung. Jadi, inilah contoh dari perusahaan dagang apabila ada transaksi pembelian secara kredit akan dicatat di jurnal pembelian. Setelah Ibu menjelaskan dan memberi contoh mengenai studi kasus membuat jurnal khusus pembelian dan menyampaikan materi ini, silahkan kalian dapat mengerjakan transaksi ke dalam jurnal khusus yang telah Ibu siapkan soalnya. Dan nanti kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan soalnya, dan selanjutnya akan presentasi kelompok satu persatu, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara bersama-sama. Dan untuk kesimpulan hari ini, pertemuan ini, hubungan perusahaan dagang dan juga jurnal khusus ini sangat berhubungan karena digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan tertentu yang bertujuan untuk meringkas pencatatan terhadap transaksi yang sering terjadi. Nah, itu materi dari saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.